Oke, baiklah. Sekarang kita next ke soal yang berikutnya ya, yaitu soal yang nomor 4. Jadi sebelumnya kita akan baca dulu untuk soal yang nomor 4. Diketahui suatu fungsi yang mana fungsinya yaitu fx plus 1 sama dengan x kuadrat min 1. Dan gx itu adalah suatu fungsi yang dinyatakan sebagai 2x. Pertanyaannya adalah tentukan siapakah nilai dari G bundaran F minus 2 kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita juga diberikan suatu opsi yaitu dari A sampai E, di mana A itu yaitu minus 82, kemudian yang B adalah minus 20, yang C minus 14, kemudian yang D minus 15, dan yang E adalah 16. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk kita bisa mengisi soal yang nomor 4 ini gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba bersama-sama untuk menyelesaikan soal yang nomor 4 ini. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah G bundaran F minus 2. Berarti artinya apa? Artinya adalah kita akan memasukkan nilai minus 2 itu ke dalam si F, X gitu ya, Fx. Nah, padahal di sana kita yang diketahui itu bukan Fx, tapi Fx plus 1 gini ya. Sama dengan siapa? X kuadrat min 1. Nah, ini awalnya kan sebenarnya kita harus membuatnya menjadi fx dulu ya kan, supaya nanti kita bisa memasukkan nilai x-nya itu sebesar minus 2. Akan tetapi supaya kita bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih cepat, maka kita tidak perlu untuk merubahnya menjadi fx. Lalu gimana? Ya berarti artinya kita akan membuatnya jadi minus 2 gini kan ya. Nah, sesuai dengan apa yang diminta di sini kan minus 2 gitu ya. Jadi di sini kita tulis dulu G F minus 2. Nah, ini yang mau kita cari dulu ya, F minus 2. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya si X plus 1 ini berubah jadi minus 2 gitu aja. Itu kita bisa langsung mendapatkan nilai dari F minus 2 nya nanti ya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kalian masukkan aja nilai X nya sama dengan minus 3. Minus 3 ditambah 1 kan minus 2 ya. Nah, itu kita sudah langsung bisa mendapatkan hasilnya. Jadi artinya pada saat kalian memasukkan nilai X-nya sama dengan minus 3 di sebelah kiri, gini ya, maka kalian juga harus melakukan hal yang sama di ruas sebelah kanan ya. Jadi di sebelah kanan ini kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelah kiri, yaitu memasukkan nilai X-nya sama dengan minus 3. Jadinya kan minus 3 dipangkatkan sama 2 dikurangi 1 gini ya. Minus 3 pangkat 2 berapa? 9. Kenapa bisa kayak gitu? Karena minus 3 pangkat 2 itu sama dengan minus 3 dikalikan dengan minus 3 ya. Kemudian dikurangkan dengan 1 sehingga hasilnya jadi berapa ini? 9 kurangi 1 jadinya adalah 8. Nah, kalau sudah kita bisa tulis di sini yaitu G8 gini ya. Nah, kalau sudah sekarang kita tinggal memasukkan nilai 8 ini ke dalam fungsi Gx. Nah, kebetulan di sini kita sudah punya fungsi Gx-nya yaitu siapa nilainya 2x. Sehingga pada saat kalian mengganti nilai X-nya sama dengan 8, maka di sebelah kanan juga tinggal kita ganti 8 kan ya. Jadi 2 dikalikan dengan 8 gini ya. Berapakah nilai dari 2 kali 8 itu? Ya berarti hasilnya adalah 16. Nah gini ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari G bundaran F minus 2 itu yaitu 16 gini ya. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira opsi mana yang paling cocok atau yang paling sesuai untuk soal yang nomor 4 ini. Nah, ini kan ya. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 4 itu adalah yang mana? Yaitu yang E. Oke, baiklah. Sekarang kita akan next ke soal yang berikutnya yaitu untuk soal yang nomor 3. Jadi di sini awalnya nanti kita akan baca dulu soalnya bersama-sama, kemudian nanti kita akan mengupas bersama-sama kira-kira bagaimanakah hasil dari soal yang nomor 3 ini gitu ya. Oh ya, di sini tuh soalnya ada yang kurang ya. Jadi di sini kita akan lihat dulu untuk soalnya nomor 3. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada suatu gambar yang mana gambarnya itu adalah suatu segitiga. Sebentar ya, ini kita gambarkan dulu gambarnya segitiganya. Jadi di sini tuh ada titik sudut A, kemudian ini B, kemudian di sini tuh adalah C. Kemudian di sini tuh ada disimbolkan sebagai sisi X.
Kemudian di sini disimbolkan sebagai sisi Y dan di sini disimbolkan sebagai sisi Z. Lalu di sini juga diberikan suatu sudut yaitu 35. Kemudian ada yang di sini 105. Oke, sudah. Ini soalnya sudah komplit ya. Sekarang kita akan baca dulu bersama-sama. Dari gambar di bawah, jadi gambarnya itu mana? Gambarnya ini tadi ya, yang barusan kita gambar. Manakah pernyataan yang benar tentang nilai dari X, Y, dan Z? X itu yang mana? X itu adalah yang ini. Di mana X itu? Jadi kan di sini ceritanya itu kita mempunyai suatu segitiga ABC, ya kan? Sudut A-nya 35, sudut C-nya 105. Kemudian di sini panjang sisi AC dinyatakan sebagai X, panjang sisi AB dinyatakan sebagai Y, dan panjang sisi BC dinyatakan sebagai Z. Kemudian di sini kita disuruh membandingkan ukuran dari panjang ketiga sisi dari segitiga tersebut. Untuk opsinya di sini yaitu yang A, apakah X itu lebih kecil dari Z dan Z itu lebih kecil dari Y, maksudnya lebih pendek gitu ya. Kemudian yang B, Z kurang dari X kurang dari Y. Kemudian yang C, X kurang dari Y kurang dari Z. Ataukah yang D, X kurang dari Y kurang dari Z. Atau yang E adalah Y kurang dari X kurang dari Z. Oh, ini tuh jadi yang ini tuh kebalik ya. Ini Z di sini nih. Di sini yang X. Dah gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama kira-kira opsi mana yang paling sesuai untuk soal kita yang nomor 3 ini gitu ya. Nah, di sini tadi kita diberikan suatu segitiga ABC. Kemudian kita sudah mempunyai sudutnya yaitu yang A35, kemudian yang C 105. Berarti yang B berapa dong? Kan total semua jumlah sudut dalam segitiga ini adalah 180. Jadi kalau ini 35 ditambah sama 105 udah berapa? 140. Berarti supaya bisa menjadi 180 berarti ini kurang berapa? 40. Berarti yang sudut B-nya di sini adalah 40 derajat. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal membandingkan mana sisi yang paling pendek dan kemudian disusul dengan sisi yang lebih panjang gitu ya. Nah, ceritanya itu kita harus ingat kembali bahwasanya semakin kecil sudutnya maka panjang sisi yang dibentuk semakin pendek. Kalau semakin besar sudutnya maka panjang sisi yang dibentuk juga pastinya semakin besar, kayak gitu ya. Kayak gini nih. Nah, ini kan 35 nih, segini nih ya kan ukurannya ya. Berarti artinya panjang sisi yang dibentuk ya cuma segini nih. Tapi kalau kita bandingin sama 105 dia kan lebih melebar gitu ya. Karena besar sudutnya itu lebih gede ya, lebih besar, maka nanti pastinya panjang sisi yang dibentuk juga dia semakin panjang, kayak gitu ya. Berarti artinya di sini itu yang paling pendek adalah siapa? Yang paling pendek atau sisi yang paling pendek itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut yang paling kecil. Yaitu siapa? Ya ini nih. Sudut 35 akan memberikan sisi yang paling pendek, yaitu sisi apa? Sisi BC, yang mana di sana disimbolkan sebagai Z. Kemudian disusul dengan sudut 40 derajat ya, yang mana di sana dia berada di hadapan sudut AC, berada di hadapan sisi AC, yang mana AC di sini disimbolkan sebagai X, berarti dia kurang dari X gini ya, Z kurang dari X. Dan yang paling panjang adalah siapa pastinya? Yang paling panjang adalah si Y, yaitu sisi yang berada di hadapan sudut yang paling besar yaitu 105. Nah, jadi hubungan antara X, Y, dan Z itu yang paling benar adalah yang seperti ini ya, yaitu Z yang paling kecil atau yang paling pendek, kemudian disusul dengan X, dan selanjutnya disusul dengan Y. Jadi jawabannya adalah Z, X, Y. Sekarang kita akan melihat mana opsi yang paling tepat. Nah, ini dia ya. Jadi Z kurang dari X dan X kurang dari Y. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 3 itu adalah yang B.